Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, hari ini Anda sebagai peserta praktek pembelajaran aksi 2 akan melaksanakan praktek aksi 2 ini ya, tepatnya tanggal 31 Oktober 2022 ya, jam 10 hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Praktek pembelajaran aksi 2 oleh Bu Umi kami buka. Silakan Bu Umi, silakan dimulai. Mangga. Terima kasih Pak. Saya mulai ya Pak. Ya, mangga. Assalamualaikum semuanya. Baik, pagi ini cerah-cerah sekali karena kemarin weekend ya. Jadi sekarang sudah terlihat segar kembali di pertemuan pertama kita ini. Sebelumnya kita mulai pembelajaran dengan berdoa bersama dulu ya. Baik, ketua kelas, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya harapkan anak-anak semua di hari ini yang ada di kelas ini semuanya sehat, bergembira, dan tetap bisa belajar dengan fokus di hari ini. Saya mohon Dika ya, untuk menjadi dirinya, silakan Kak. Silakan semuanya siswa saya berdiri. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Kak Rita. Ya, semuanya silahkan. Yang namanya saya sebutkan nanti tinggal menyebutkan dirinya. Hadir gitu ya. Tri Amanda. Kak Tri Viola. Sakit ya? Wah, 1, 2, 3, 4, 5. Zahra Gemeli. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang, semuanya keterangannya sakit ya. Ya mudah-mudahan kita doakan teman-temannya yang hari ini tidak bisa hadir dikarenakan kondisi kesehatan bisa segera sembuh, dan kita semua yang ada di kelas ini juga kondisinya bisa sehat terus ya. Sekarang ini saya akan jelaskan dulu kesepakatan kelas kita. Ini seperti yang biasa saya sampaikan di tahap-tahap pembelajaran kita di tiap KD. Jadi untuk KD yang sekarang kan kita ada di KD 3.16. Kita sudah mulai dari pertemuan 2 kali sebelumnya di mana kita menjelaskan tentang masalah rapat. Nah, untuk saat ini kita sudah mulai merambah ke arah pembuatan notula rapat. Nah, pertemuan sebelumnya yang kemarin itu saya sudah jelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan definisi notula rapat itu apa, fungsi notula rapat itu apa, seperti itu. Dan saya harapkan di hari ini nanti kita tetap menggunakan model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. Baik, sebelum materi saya mulai, saya ingin menyampaikan sebuah motivasi untuk kita di hari ini, supaya kita lebih semangat saat memulai hari ini dan belajar di hari ini. Semakin awal kamu mulai pekerjaan, semakin awal pula kau akan melihat hasilnya. Jadi motivasi ini sebetulnya untuk mencambuk diri kita. Sebelum kita memasuki materi, kita akan ulang lagi kompetensi dasar kita di materi yang sekarang. Jadi saya akan ingatkan kembali, kita akan belajar di kompetensi dasar 3.16. Yaitu tentang mengorganisasikan persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat. Nah, di materi sebelumnya, yang sudah kita pelajari adalah yang pertama tentang pengertian notula rapat. Ada di modulnya ya, jadi silakan dilihat juga di modulnya. Jadi kalau pengertian dari notula rapat itu adalah informasi-informasi atau ringkasan dari informasi-informasi yang ada di dalam rapat. Saya memberikan kesempatan kepada anak-anak semua. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari materi kita sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi kita yang sekarang? Notulis itu bisa jadi adalah sekretaris perusahaan itu yang akan menjadi notulis di rapat itu, tapi bisa juga notulis itu diberikan kepada orang-orang yang memang berkaitan sama rapat itu.
Jika seorang notulis kehilangan data notula rapatnya, Oke, bagaimana ya. ya Bu? Oke, kehilangan notula rapatnya yang dia ketik gitu ya? Dia catat. Oke, siap. Makasih Kak. Ya, baik. Ini pertanyaan dari Eka menantang juga nih. Ada seorang notulis sudah meringkas hal-hal yang ada di rapat itu. Tiba-tiba notulanya belum jadi, terus datanya hilang. Jadi dari siapa kira-kira? Minta datanya dari siapa? Pemimpin rapat, peserta rapat, orang-orang yang ada di rapat itu. Jadi kenapa diadakan notula verbatim itu? Supaya saat notulis mencatat rangkuman-rangkuman rapat secara resume, tetap ada juga satu rekaman utuh tentang rapat itu yang bisa dijadikan itu tadi backup. Kalau data ketikannya hilang, masih ada rekamannya. Nanti tinggal nyetel rekaman aja. Itu sebetulnya kenapa harus ada verbatim, itu salah satunya itu Kak. Gitu ya Kak Eka ya. Jadi sebetulnya pertanyaan dari Eka ini membuat kita jadi tahu, oh ternyata itu manfaat notula verbatim itu. Kenapa harus ada dia. Terutama untuk rapat-rapat yang sifatnya penting dan panjang. Yang mungkin notulis itu kalau nyatet capek gitu ya. Jadi dengan adanya verbatim itu bisa disetel di lain waktu untuk membuat notulanya lebih lengkap lagi, lebih bagus. Tujuan pembelajaran kita dulu, ini sebelum materi ya. Nah, maunya seperti itu. Tujuan pembelajarannya jadi saya ingin agar peserta didik jadi mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan prosedur pembuatan notula rapat. Terus secara teorinya seperti itu. Jadi pokok bahasan kita adalah mengidentifikasi tahapan prosedur pembuatan notula rapat. Apa saja di dalamnya? Yang pertama, kita akan merinci langkah-langkah pembuatan notula. Semuanya kita akan lihat, untuk membuat notula apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu. Kemudian, sudah tahu identifikasi tentang langkah-langkahnya, kita akan langsung merancang notula rapat itu. Jadi langkah-langkah pembelajaran ini sesuai dengan model pembelajaran PBL yang tadi saya sebutkan. Maka langkah-langkah awal pembelajarannya adalah yang pertama mengamati presentasi PowerPoint ya, seperti sekarang ya, mengamati presentasi PowerPoint, dan nanti jika ada video pembelajaran dari guru atau dari saya, kita sama-sama tonton, sama-sama lihat hasil sajian videonya untuk mendapatkan ilmunya dari video pembelajaran tersebut. Baik, ini sumber belajar kita. Yang pertama, kan kita sudah punya buku paket ya, jadi ada buku teksnya dan juga ada modul pembelajaran yang kemarin saya berikan filenya ya. Ada tentang asesmen atau penilaian. Anda semua sebagai siswa saya harus tahu, saya nanti kalau sudah selesai belajar, sudah melakukan pembelajaran dengan baik, nah terakhir itu kan saya ingin melihat hasil dari pembelajaran saya seperti apa. Pertama adalah sikap. Jadi penilaian tentang sikap ini dilakukan bukan hanya sekali dua kali di dua waktu, tapi dilakukan sepanjang pembelajaran. Jadi dimulai dari awal tadi kita masuk sampai terakhir, setiap harinya penilaian sikap ini saya lakukan. Kan kemarin udah kebayang ya, notula rapat itu apa, kemudian ternyata dia memang ada sebuah ringkasan yang harus dibuat, ternyata harus ada seseorang yang mau mencatatkan semuanya tuh, ringkasan-ringkasan dari peristiwa rapat itu, dimulai dari pembukaan, bagaimana pengarahan pimpinan, sampai ada yang mensosialisasikan sesuatu atau yang melaporkan sesuatu, kemudian ada diskusinya, tanya jawabnya, semua dicatat. Terus yang selanjutnya, yang namanya notula itu kan dibuat oleh notulis. Tapi notulis tidak boleh memberikan pendapat pribadinya di dalam notula resume itu. Kalau pendapat pribadi itu tidak dibahas di dalam rapat. Tapi kalau notulis membahas idenya sendiri itu di dalam rapat dan menjadi salah satu keputusan yang ada di rapat, nggak apa-apa dituliskan. Tapi saat dia menyusun kembali si notula, dia nggak boleh tuh masukin pendapat pribadinya sendiri ke dalam notula rapat tanpa dia dibahas di dalam rapat. Paham ya? Jadi, tambahin ini dari saya, nggak boleh. Kalau notulanya udah tinggal disusun aja, rapatnya sudah selesai gitu ya. Berarti jangan masukin pendapat pribadi ke dalam notula rapat kalau nggak dibahas dalam rapat ini. Sekarang, ini ada video pembelajaran tentang langkah membuat notula. Jadi kita sama-sama dengarkan ya, seperti apa video pembelajaran tentang pembuatan notula. Nama pejabat serta menulis yang mengerjakan notula. Bagian-bagian atau siklus susunan notula. Sekarang kita lihat contoh pembuatan notula. Bagian akhir dari perencanaan ini. Yang terdiri dari pembuat naskah material ini yaitu penulis sebagai proses besar dan kemudian menyetujui pihak yang menyetujui dalam misalnya pimpinan
nanti setelah selesai dari itu akan dimasukkan. Hanya coba dari bagian-bagian dari sampai di sini selesai pembahasan materi dengan tes dasar 3.16 menerapkan dengan menerapkan. Baik, ini tadi unsur-unsur atau isi dari notula yang dijelaskan dalam video. Jadi paling atas itu untuk pembukaannya itu ada judul notula rapat, terus nama organisasinya, hari tanggalnya, kemudian tempat dan waktu diselenggarakannya rapat, nama pimpinan rapatnya siapa, notulisnya siapa. Bahkan ada yang detail jumlah peserta rapat yang diundang itu berapa, jumlah peserta yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa. Baik, berarti sekarang kita mulai masuk ke tahapan diskusi. Jadi tahapan diskusi ini sekarang jam 10 kurang ya, berarti masih bisa 15 menit saya berikan waktu untuk diskusi. Diskusi di sini adalah Anda mendiskusikan dengan kelompok Anda tentang kasus yang saya berikan, kemudian buat notulanya. Anda semua ada laptop di tiap kelompok ya, jadi silahkan disiapkan laptopnya. Lebih mudah kayaknya kalau untuk notula Anda mengerjakannya menggunakan Microsoft Word ya. Boleh pakai Microsoft Word atau pakai Microsoft Excel, silahkan yang paling mudah yang mana. Kemudian waktunya 15 menit, silahkan Anda coba buat seperti contoh yang diberikan di dalam video pembelajaran tadi, dan juga seperti dalam modul yang saya sampaikan di WA ya. Jadi Anda bisa lihat di situ. Kalau ada hal-hal informatif yang harus melihat dari sumber lain, boleh pakai internetnya untuk melihat info-info relevan yang ada. Baik, silahkan dilihat LKPD-nya. Di lembar kedua, ini ada tugas kasusnya, studi kasusnya. Jadi di sini dijelaskan tentang kegiatan rapat yang dilakukan di sebuah perusahaan ya. Jadi perusahaannya itu ada PT Outfit Kamila. Jadi dia bergerak di bidang penjualan pakaian muslimah, mengadakan rapat untuk persiapan kegiatan Ramadan. Ceritanya seperti itu. Baik, mari kita dengarkan presentasi tentang notula rapat yang dihasilkan oleh kelompok 2 dari kelompoknya Alvita. Beri applause dulu untuk Alvita. Dijawab oleh Soleha Magfira selaku pimpinan rapat menjawab bahwa angka potongan harga yang aman ada di kisaran 12%. Rapat ini ditutup pada pukul 11 WIB. Cukup ditandatangani nggak? Ya, artinya ada ya, sudah ditandatangani ya ceritanya begitu. Baik. Ya, terima kasih Alvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Alvita. Saya ingin membacakan hasil notula rapat dari PT Maju Karya. Waktu pelaksanaan hari dan tanggal Rabu 5 Oktober 2022. Waktu rapat 13.30 sampai dengan 14.30. Nama pelaksananya ruang rapat atau ruang meeting. Agenda atau susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Sambutan direktur dan kepala bagian personalia. 3. Laporan atau pemaparan masing-masing kepala divisi. Menutup. Rapat ditutup oleh General Manager pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Kak Safira. Kesimpulan dari materi kita sekarang adalah saya sebagai guru sangat ingin anak-anak saya di sini nantinya bisa tahu bahwa notula rapat itu adalah catatan dari penyelenggaraan rapat yang memang harus diproduksi di setiap rapat. Jadi setiap rapat itu harus ada notulanya. Isinya adalah ringkasan-ringkasan rapat. Silahkan kerjakan tugas yang sudah saya kirimkan barusan melalui WA Group. Itu Google Formulir untuk materi hari ini. Jadi itu adalah penilaian sumatik kita hari ini. Jadi silahkan Anda kerjakan. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu untuk pertemuan kita selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya nanti kita akan melakukan kegiatan mandiri, mengerjakan tugas, yaitu merancang notula yang kita lakukan di lab. Silahkan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak. Sudah selesai ya? Iya Pak, sudah selesai. Ini sudah lancar ya pembelajaran aksi. Mohon masukannya ya Pak kalau ada hal-hal yang mungkin saya kurang. Editannya nanti bagus lagi ya. Oke, Bumi tutup ya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.
Bu Umi selesai. Oh, Umi Mohon enggak. saran dan masukannya. Oh, Bapak, terima kasih banyak atas penilaiannya hari ini, juga atas masukan dan sarannya. Kelas hari ini saya akhiri ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.